Oke, hari ini gua ngelanjutin dari apa sih kemarin ada unboxing, terus ada Main Dota. nyobain Dota, sama sekarang kayaknya bukan final review sih. Sebenarnya masih review doang, karena biasanya kayak begini butuh kayak waktu 6 bulanan ya, paling baru kita revisit lagi setelah 6 bulan seperti apa, dan terutama juga masalah apa ya, bisa dibilang masalah support lah. Untuk si Steam Deck itu sendiri, seperti yang kalian bisa lihat kalau ada Great on Deck dari game-gamenya kalian, dan di sini juga gue ada beberapa yang gue tunjukin juga nanti yang memang nggak dibilang sebagai suatu game yang great on deck, tapi sebenarnya masih bisa berjalan dengan sangat-sangat baik karena kita bisa menggunakan Proton. Jadi sebenarnya Proton yang dari bawaannya dia itu nggak harus dari punya itu doang, kita bisa tetap download sendiri dengan menggunakan yang ada di desktopnya. Nah mungkin sebelum gue lanjut, karena gue menggunakan compatibility mode-nya yang menggunakan Proton tersebut, Proton GE atau Proton QT, itu jadi kalian bisa lihat kalau buat mulai, kalian tahan aja, terus kalian ke desktop mode atau switch to desktop. Nah yang kalian harus pahami pada saat kalian switch to desktop, Steam account-nya kalian itu harus login, karena kalau enggak, kalian jadinya nggak bisa mendapatkan keyboardnya. Jadi adanya kalian cuman ya, bengong doang nih, dan ini nggak ada yang bisa kalian kontrol. Dan untuk bagian kontrolnya juga ini yang keduanya, yang ada di kiri dan di kanan, haptic feedback itu kurang lebih sama dengan Steam, bukan Steam apa namanya? Oh, Steam controller. Iya, Steam controller yang gitu. Kok gitu sih? Apa? Gini. Yang bulat. Oh, gini juga jorok. Pokoknya yang bulat lah, yang bulat dua itu. Nah, itu feel-nya sama. Jadi agak sulit ya untuk menjelaskan rasanya kayak apa, tapi enak. Apa ya? Gue juga susah jelasin. Cuman lo bisa ngerasain ada texture ya, mungkin lebih tepat ya. Texture kalau kalian itu mendrag jari kalian. Tapi bukan texture kayak begini terus ada sesuatu yang kepelentang-pelentang gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Susah banget. Buat kalian yang punya DualSense, mungkin kalian bisa ngerasakan haptic feedback itu kayak kalau lagi hujan. Jadi itu ngerasanya sama kayak gitu feel-nya. Nah jadi nanti kalau kalian udah di sini, udah di apa? Di desktop mode-nya, kalian tinggal ke applications, di discover. Nanti kalian tinggal ketik aja di situ Proton GE. Nanti habis itu kalian install. Nah setelah kalian install, dan kalau kalian bingung cara ngetiknya gimana bang, cara ngetiknya cuma pencet Steam sama X, nanti keyboardnya akan keluar. Jadi kayak gini. Kalau kalian Steam-nya nggak login, ini nggak akan keluar, dan ya kalian harus colok masalah ke keyboard atau dengan mouse. Itu biasanya pakai dari atas dongle. Itu kalian bisa. Nah jadi fungsinya itu adalah yaitu untuk mendapatkan compatibility yang lebih tinggi, dan itu harus diupdate terus. Jadi kalian bisa harus sering-sering aja rajin-rajin ngecek untuk mendapatkan update dari game-game yang kalian akan mau mainkan juga. Dan jadi setelah beberapa yang gua tes, nah jadi kalau kalian buka di Steam yang ada di desktop mode-nya, ini kan kayak biasa nih, kayak kita biasa di Windows maupun di Linux juga tampilannya seperti ini. Nah kalau kalian misalnya masuk ke namanya apa? Steam OS atau apa sih? Ya ke Steam OS-nya, berarti tampilannya nanti kayak, nah kalau kalian udah di game mode-nya nih seperti ini, kalian tinggal klik options-nya doang. Habis itu kalian bisa di sini ke properties seperti biasa. Nanti ada di compatibility tab, kalian bisa ubah di sini. Kayak di sini gua menggunakan GE Proton 735. Jadi versionnya ada banyak untuk kalian tes. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, environment yang tadi itu nanti akan dieksplor lebih jauh oleh William. Cuman di sini gue cuma memberikan singkat doang apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kalian misalnya perhatikan untuk Timberborn, jadi di sini sebenarnya nggak dibilang sebagai great on deck. Cuman gue sudah mengetesnya dengan menggunakan Proton yang terbarunya, yang punya dari GE. Itu no issue sama sekali gue mainin. Jadi si marmut-marmutnya tetap lucu, tetap kalian bisa mainin seperti normal. Cuman save file yang gue hilang kayaknya karena ketiban, yang itu padahal gue udah main sekitar 30-an jam, tapi ya udah. Tapi setidaknya Timberborn terbukti bisa main di Steam yang walaupun dia not great atau bukan dibilang sebagai suatu game yang great on deck. Nah terus juga untuk yang masalah bisa apa ya, kenyamanan penggunaan ya. Di sini gue bandingkan dengan misalnya Switch dan ada Ayaneo apa ini Will namanya? Pro. Ayaneo Pro. Jadi kalau dari apa? Air Pro. Air-nya udara. Ya. Oke, udara Pro
Jadi emang semuanya dari tombol sih emang lebih keren ya, gue akuin di sini kelihatannya. Dan juga kayaknya travel distance-nya lebih jauhan ini. Jadi kayak kalau buat main mobil lebih enak dibandingkan dengan misalnya punyanya Steam di sini yang benar-benar pendek banget. Cuman enaknya Steam adalah buat kalian yang jarinya itu panjang. Jadi kalau jari kalian itu panjang atau tangannya kalian itu gede atau bagong atau bagol, itu gue rasa jauh lebih nyaman di sini. Dan juga karena posisi analognya juga sticknya lebih nyaman sih. Posisi itu benar-benar pas banget buat orang yang jarinya. Dan juga karena ini di handheld dan belum namanya yang punya hak patennya untuk di sini tuh punyanya Scuf, tau gue. Scuf apa Scump ya? Scuf. Oh ya, Scump mah COD ini ya, pro player ya. Jadi punyanya Scuf dan di sini jadi mereka no issues untuk menggunakannya di sini. Jadi benar-benar nyaman banget. Nah kalau dibandingkan dengan Aya Neo seperti ini, yang tadi gue sebenarnya nggak pernah pakai, cuman pas gue nyoba, ini posisi jari gue tuh, jadi kayak aneh gitu loh buat main. Jadi ini gue harus jauh banget, jadi gue mainnya kayak gini. Dan ini menurut gue nggak nyaman banget karena posisi ini terlalu di bawah. Nah tadi si David sih main pun yang bisa dibilang ukurannya termasuk yang cukup kecil, jarinya. Dia pun juga ngerasa, apa tadi lo bilang? Ini sakit. Oh ya, di bagian kanan ya, jempol kanan lo, ya karena posisinya di bawah. Nah untuk Switch juga gue rasa, ini nggak usah lah, kita nggak usah bahas. Jadi kalau dibandingin sama Switch, cuman lo bisa lihat ukurannya. Jadi paling Switch lebih gampang untuk masuk kantong samping, kanan, kiri, belakang, kantong depan. Kantong depan juga mungkin malah justru Switch kelihatannya terlalu tipis. Kalau ini malah justru kelihatannya kan kalau taruh di kantong depan. Jadi paling itu doang yang bisa membedakan antara Switch. Nah ditambah lagi kalau masalah ini kalian bisa sideload macam-macam. Jadi kalian bisa install apapun yang kalian mau karena balik lagi ini basicnya itu adalah Linux computer. Jadi apapun yang kalian bisa apapun yang bisa kalian lakukan di Linux kalian bisa lakukan di sini. Kalian mau install Plex itu juga bisa. Tentunya Plexnya juga harus dengan file-file yang kalian dapatkan dengan resmi. Jadi kalian bisa tonton film-film yang kalian inginkan dan segala macam. Kalian bisa jadikan ini sebagai media server atau kalau kalian mau colok ke TV atau ke monitor kalian atau kalian adalah tipe orang yang benci banget dengan smart TV, nggak mau ada ads sama sekali di TV-nya kalian beli monitor yang misalnya punyanya Aorus, punyanya ROG yang sekarang misalnya udah sampai ada yang 2000 nits dan segala macam dan kawan-kawannya, itu kan berarti kan dumb kan, berarti monitor kan. Kalian bisa gunakan ini nih untuk support jadiin Plex media server kalian untuk kalian nonton. Ditambah lagi artinya kalian bisa jadi Kang Tani melalui di sini ya. Jadi itu tanpa adanya campur tangan siapa-siapa. Jadi itulah kemudahannya Linux dan kalian diberikan opsi seluas itu. Beda kan sama ini gitu loh. Ini yang semua apa-apa harus dituntut, dikit-dikit dituntut, dikit-dikit juga nambahnya sedikit. Terus terus ditambah lagi kalau Linux ini ya, Linux keuntungannya. Kemarin si Bang Gip itu juga udah bilang katanya si William, jadi jangan salahin gue, ini kata William katanya Bang Gip bakal kerjasama sama Xbox Game Pass. Jadi kalau nanti Game Pass sudah bisa masuk ke sini, menurut gue overheadnya dibandingkan dengan seperti punyanya Aya Neo ini akan jauh banget ya. Jadi apa yang Valve punya adalah keuntungannya mereka adalah ya para programmernya, para engineer-nya mereka akan sangat-sangat baik banget dan ditambah lagi dengan community-nya Linux yang ya kalian tahu lah orang-orang yang biasa pakai Linux yang kalian pengguna Linux juga tahu bahwa community-nya itu sekuat apa untuk bisa menjalankan ini. Bahkan Wine aja bisa bertahan sampai sekarang dan performance-nya sangat-sangat baik dibandingkan dengan Windows. Walaupun dengan Windows 11 sekarang juga performance-nya cukup baik ya. Overhead-nya nggak setinggi Windows 10. Tapi overhead di Linux itu jauh lebih baik. Dan ditambah lagi karena akan adanya FSR dan seperti yang tadi gue harusnya ada footage-nya nih mainin Spider-Man. Kalian bisa lihat kalau ya dengan resolusi seperti ini 720 dengan resolusi dan ukuran segede ini itu masih benar-benar nyaman banget untuk dimainin. Terus untuk main Witcher, gue nggak tahu apakah bisa nginstal mod seperti Geralt Snowboarder itu bisa digunakan di sini atau enggak. Tapi yang pasti Witcher jalan dengan sangat-sangat smooth. Kalau kita bandingkan dengan ini jadinya kayak gue buka kacamata kalau gue main Witcher. Jadi itu bedanya sejauh itulah bedanya dibandingin dengan misalnya main di sini. Jadi ini mau diganti OLED, mau diganti ukuran apapun juga menurut gue tetap lebih nyaman ini. Kecuali kalian memang suka game-game Nintendo. Tapi kalau kalian misalnya adalah seorang PC player dan PC gamer atau konsol player, gue rasa Steam Deck adalah
investasi yang lumayan menarik. Cuman kalian harus melihat juga dari perspektif harganya juga. Sekarang harganya ini yang kita punya ukuran 5 berapa? 512 GB itu harganya 20 juta. Jadi 20 juta itu sama dengan 40 90. Iya, 40-90. Iya, sama dengan 4090. Jadi kalau kalian misalnya mau beli 4090 atau kalian mau beli ini, jadi ya emang masalah kemudahan sih. Gua ngerasa ini bener-bener nyaman banget. Gua lagi tidur, gua lagi tiduran, gua misalnya mau lagi boker atau segala macam. Yang pasti jangan sambil nyetir main Steam Deck. Gue nggak menyarankan kalau kalian, apalagi kalau kalian naik motor dan sambil main Steam Deck ya. Itu gue sangat-sangat nggak menyarankan kalian untuk melakukan hal tersebut. Tapi selain itu di rumah dan segala macam kalian masih menurut gue sih benar-benar aman banget. Dan ini juga nanti kan bakalan bisa dikonek ke TV dan segala macam. Gue rasa bisa jadi buat kerja juga karena menurut gue sih ini cukup capable ya. Mungkin nanti si William yang mungkin agak lebih gila daripada gue mau install program editing juga. Gue nggak tahu dia mau nyobain apa aja. Coba nanti kalian akan lihat. Tungguin aja si William kelakuannya seperti apa. Jadi overall buat gue untuk 20 juta kalau kalian misalnya emang punya cash untuk di burn dan kalian adalah orang yang bakalan sering mobile dan tiduran dan untuk game-game yang kalian mainkan juga sebenarnya akan lebih banyak yang akan disupport dan terutama untuk game-game seperti dari Xbox Game Pass yang menurut gua akan menarik banget untuk dimainin di sini karena majority of the games ya Spider-Man yang tergolong baru. Terus juga kita harus ingat nanti UE5 akan support otomatis untuk dynamic resolutions, terus juga nanti ada bukan DLSS, ada FSR yang akan terus diperbarui dan semuanya akan support juga image scaling yang seperti itu atau super sampling yang seperti itu yang menggunakan algoritma. Gue rasa ini akan memiliki umur yang sangat-sangat panjang. Gue harap Steam akan terus mengupdate ini dan nggak cuman ganti, oh displaynya saya ganti OLED, weh keren ya produk baru, nggak. Karena menurut gue itu bullshit banget. Jadi gue harap sih apa yang Steam lakukan harusnya akan jauh lebih beda ya daripada pendekatan yang seperti itu. Dan gue harap brand-brand lain pun akan mengikuti untuk membangun Steam Deck yang maksud gue menciptakan sesuatu yang mirip dengan Steam Deck karena hardware-nya AMD itu udah punya. Jadi apa yang digunakan di sini harusnya bisa diimplementasikan untuk menggunakan produk lain. Dan setahu gue ini hardware-nya bukan proprietary untuk Valve doang. Itu laptop. Iya kan? Iya, berarti bukan kan? Sebenarnya AMD bukan memang ada. Iya. Jadi harusnya sih brand lain harusnya bisa bikin SteamOS juga open source. yang mirip. Oh iya, SteamOS juga iya karena Linux. Jadi basically harusnya brand lain akan menciptakan sesuatu yang mirip seperti ini juga. Dan itu yang gue harap ke depannya akan kita bisa lihat dan ini yang menjadi pertama kalinya dan gue rasa ke depannya pun juga harganya akan semakin turun karena ya semakin tinggi production cost-nya juga akan semakin turun. Jadi sekian review dari gue Sony and see you guys next time.